Emang bener, Bapak Presiden pertama kita pernah tidur di tempat ini? Kali ini, aku, Kaisa, dan teman-teman lainnya berkesempatan mengunjungi diorama Gedung Arsip Soekarno yang terletak di Jalan Gajah Mada, nomor 111, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Lihat arsitekturnya, unik kan? Bangunan ini ternyata bekas kediaman Gubernur Jenderal VOC, Reinier de Kolk, yang dibangun pada abad ke-18 dengan arsitekturnya yang bergaya Eropa. Di lantai dasarnya, kita dapat melihat persenjataan mulai dari abad ke-19 seperti pedang perwira untuk pribumi dan pedang perwira untuk Angkatan Laut Belanda berserta dengan peluru. Sebagian besar persenjataan di sini dibuat dengan bergaya Eropa. Diorama museum ini terdiri dari 5 lantai, di mana 4 lantai untuk pameran dan 1 lantai untuk staf. Luas bangunan diorama arsip Presiden Soekarno seluas 1.500 meter dan terbagi menjadi 4 hall, yaitu Aku Indonesia yang terdiri dari kisah dari lahir hingga berpulangnya Bung Karno, hall kedua Jalan Politik yang terdiri dari perjuangan dan dedikasi politik. Ini adalah potret Pak Karno ketika berorasi politik, gitu. Dan kalau yang di sini ini hasil pemikiran Pak Karno. Hall ketiga, Patron Budaya, yang terdiri dari estetika dan peradaban, dan hall yang terakhir yaitu hall keempat, yang terdiri dari ekonomi dan kemandirian untuk kesejahteraan rakyat. Setiap hall di sini menampilkan petikan peristiwa dan episode tertentu perjalanan Bung Karno dan sejarah bangsa. Selain foto-foto dan arsip bersejarah, pengunjung juga disuguhkan film perjuangan Bung Karno di setiap hallnya. Di sini tersedia lift untuk menuju ke hall 1 dengan kapasitas 13 orang. Pada hall pertama digambarkan sosok Bung Karno dari usia remaja hingga ia dewasa dan menjadi pemimpin negara. Siapa sih yang penasaran bagaimana sosok Soekarno tanpa menggunakan peci andalannya? Ini dia sosok Bung Karno tanpa menggunakan peci. Selain menjadi pemimpin negara, beliau selalu menciptakan suasana yang hangat di lingkungan keluarganya. Di sini juga terdapat diorama keintiman keluarga Soekarno dan terlihat juga bagaimana beliau menghormati ibundanya dengan selalu melakukan sungkem ketika bertemu dengan ibundanya. Hall pertama ini ditutup dengan diorama berpulangnya Insinyur Soekarno. Setelah menelusuri hall pertama, aku, Kaisa, dan teman-teman lainnya menuju ke hall kedua, di mana hall kedua ini terdapat di lantai 3 dan 4. Betul sekali, di hall ini tergambarkan Presiden Soekarno sebagai orang besar di eranya. Pemikirannya tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kebinekaan terpampang di hall 2. Terceritakan juga bahwa Soekarno ini seorang nasionalis yang memang anti-imperialisme, anti-neokolonialisme, dan anti-kapitalisme. Pada momen inilah putra sang fajar berpidato dan menjadi singa podium. Apakah kalian tahu bahwa Soekarno pun pernah dipenjara loh? Ternyata ini merupakan replika kamar Bung Karno saat berada di penjara Sukamiskin dengan toilet dan kasur lipat di dalamnya. Kamar ini berukuran 3,2 kali 2,5 meter dengan nomor kamar 233 di blok Politieke. Adapun alasan pengasingannya ialah karena peristiwa politis yang kita tahu dengan nama Indonesia Menggugat. Ternyata Bung Karno merupakan pecinta keindahan loh. Dia memiliki jiwa seni, budaya, dan estetika. Foto-foto di hall 3 seperti bercerita bahwa baginya jiwa seni dan budaya menjadi pemersatu bangsa. Hall 3 ini terletak di lantai 2 diorama arsip Soekarno. Di sini terlihat bahwa Bung Karno begitu menyukai busana ala barat, tapi tetap tidak melupakan peci yang dikenakan di kepalanya. Soekarno menginisiasi pembuatan buku Mustika Rasa yang isinya terdapat 1.600 resep makanan Indonesia yang tidak hanya terkonsentrasi pada nasi saja. Dan ternyata buku ini tersedia di e-commerce dengan harga di atas 1 juta rupiah. Tak hanya itu, putra sang fajar ini ternyata juga merancang arsitektur tata kota Jakarta loh. Lalu apa saja yang Bung Karno lakukan untuk kesejahteraan rakyat? Pertanyaan ini terjawab ketika kita menuju ke hall 4. Gambaran di hall 4 menampilkan bagaimana Soekarno berusaha mensejahterakan rakyat
dengan menasionalisasi perusahaan asing. Di sini terpampang bagaimana dirinya menggunakan konsep demokrasi terpimpin. Berbagai agenda multinasional ia laksanakan, seperti Konferensi Asia Afrika hingga konferensi tingkat tinggi 1 dan 2. Menarik bukan? Ini adalah pameran tutang. Pameran tutang ini salah satu dari tugas fungsi kami ya sebagai pusat studi Arsip Kepresidenan Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara kelembagaan kami yang di bawah Arsip Nasional Republik Indonesia. Kalau kita bilang arsip tapis itu kita sumber apa ya? Iya, sumber primer ya. Jadi arsip ini adalah sumber primer. Untuk kita sebagai seorang sejarawan harus tahu ya bahwa ini adalah sumber primer. Inilah arsip-arsip adik-adik yang kita pamerkan di sini setelah ada nanti dikelola ya. Jadi kita di sini ini tugasnya, fungsinya itu ada akuisisi dan pengolahan dan ada layanan dan pemanfaatan. Layanan ini kami semua dari layanan ya, kita memanfaatkan arsip-arsip yang ini dari tahun 1905 ini sudah menjadi gedung arsip oleh zaman Belanda ya, dimulai dari gedung yang di sana itu dibangun 1755. Itu adalah pernah menjadi kantor gubernur jenderal pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi setelah tidak dipakai sebagai kantor gubernur jenderal, pernah juga menjadi di kantor sosial ya di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Baru di tahun 1900-an ini menjadi arsip ya, kantor arsip nasional archive. Jadi dari situlah ini menjadi milik lembaga kearsipan setelah merdeka. Setelah merdeka ini menjadi lembaga kearsipan yang namanya Arsip Nasional Republik Indonesia. Jika kalian ingin mengenal Bung Karno lebih jauh, tempat ini dapat kalian kunjungi pada jam operasionalnya yaitu pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Jadi, seberapa tertarik kalian mengunjungi diorama arsip Soekarno?